Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat pada pertemuan hari ini. Di pertemuan kedua ini, saya mengadakan perkuliahan secara online via Zoom karena satu dan lain halnya. Semalam saya sudah ngebagiin link Zoom ini di dalam GC atau Google Classroom teman-teman. Nanti kalau kita berkuliah secara luring, secara daring dalam dalam jaringan, secara daring perkuliahan ini akan menggunakan link Zoom yang saya bagikan tersebut. Jadi mungkin teman-teman butuh scroll nanti agak ke bawah kalau ada banyak pengumuman di dalam GC tersebut. Pakai link Zoom yang sama supaya bisa memudahkan teman-teman sekalian. Nah, kemarin saya juga ngebagiin eh, modul atau bahan bacaan sebenarnya itu untuk pertemuan kedua ini. Insya Allah eh, sampai dengan beberapa pertemuan ke depan modulnya itu udah ready. Saya sudah ngebikin, saya sudah menyadur ulang, merakum, menggabungkan dari berbagai sumber, kemudian saya jadikan satu bahan bacaan yang bisa teman-teman eksplor lebih lanjut topik mengenai minggu tersebut. Mungkin nggak akan sampai minggu ke 15 atau 16 karena masih proses. Jadi saya ngebikin seluruh mata kuliah akan bikin modulnya masih proses per hari ini mungkin belum selesai semuanya. Baik lagi, tentu ini bukan merupakan satu-satunya sumber referensi yang bisa teman-teman pergunakan. Saya sendiri ya percaya atau saya sendiri mungkin ngerasa bahwa modul yang saya bikin tersebut tentu masih jauh dari kata sempurna, mungkin masih ada typo, masih ada eh, kurang kelengkapan di antara yang tersedia. Di antara yang sudah saya sediakan sekarang, tentu teman-teman bisa dapatkan referensi lainnya lebih lanjut pada di sumber-sumber lainnya. Di setiap modulnya, di modul kemarin juga saya tuliskan referensi yang saya gunakan ketika membuat modul tersebut. Di halaman terakhir ada daftar pustaka yang bisa teman-teman cari bukunya atau cari filenya. Saya rasa kalau nanti teman-teman bisa eksplor itu tidak akan sulit. Kalau kita, mari saya buka Google Classroom. Eh, semua nanti udah ada yang ngecek udah satu yang komentar ada dua, sudah ada beberapa yang lainnya juga udah ngecek berkaitan dengan modul tersebut bisa dibaca untuk topik pertemuan di hari ini. Hari ini sebelum saya lanjut ke materi, mungkin masih ada yang tidak bisa atau masih belum bisa presensi. Saya cek kembali terakhir, Nanda Riastuti hadir? Tidak ada. Reno Wibawanto lah, PJ yang mana nih? Reno Wibawanto ada kabar? Tidak ada. Ahmad Alif, Ahmad Alif ada. Maitri Khairani nggak ada. Oke, ada 4 orang. Ada Pak, Maitri. Maitri, sorry. Tadi habis dari Maitri Khairani toilet Pak. oke. Terus satu lagi ada yang ngechat saya tadi itu siapa? Alif ada Pak Alif. Nanda Riastuti. Alif ada Pak. Nanda, sebentar, Nanda Riastuti oke. Siapa satu lagi? Alif Pak. Alif, Anda di mana Alif? Di rumah Pak. Kenapa kameranya Alif? Alif, Alif monitor Alif. Nah, itu dia. Baru saya bisa lihat Anda. Sudah pagi ya, sudah setengah 8 loh ini. Ayo, mari kita kuliah sebentar. Saya janji nggak akan begitu lama. Nanti setelah itu Anda mau istirahat lagi, silahkan.
terima kasih Alif. Saya lanjut. Minggu kedua kita bahas mengenai konsep dasar dari organisasi. Di pertemuan ini, waduh langsung mati lagi karena masih Alif. Oke, oke. Di pertemuan kali ini itu saya ngambil dari 3 referensi utama sebenarnya. Ini dari bukunya teori buku dengan judul Teori Organisasi, Konsep, Struktur dan Aplikasi. Penerbitnya dari Amerta Media. Penulisnya ada Aromatika D dan Sudrajat AR. Referensi yang kedua ini saya ambil dari buku teori organisasi, penerbitnya Yayasan Prima Agus Teknik, penulisnya Pak Jailani tahun 2021, dan buku yang terakhir yang saya gunakan adalah Organisasi dan Manajemen, edisi revisi dari penerbit Transmedia Grafika, dengan penulis Adnan dan Hamim. Ini adalah 3 referensi utama yang saya pakai dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, mungkin kita selalu mulai dari kata organisasi tersebut, dari definisi dari organisasi tersebut. Organisasi itu asal katanya dari bahasa Yunani, sorry ini Yunani, Yunani yang berarti alat, berasal dari kata organon atau berarti alat. Seperti yang saya bilang sebelumnya itu orang-orang menggunakan organisasi itu untuk sebagai tools untuk menggapai tujuan mereka. Misalkan tadi mereka pengen gajinya naik, kemudian mereka bikinlah organisasi, atau mungkin kita lebih familiar dengan serikat buruh. Misalkan serikat buruh bergabung dalam satu payung organisasi yang sama. Ada kalau nggak salah itu eh, ada apa itu yang sering ngedukung presiden-presiden, itu ada beberapa organisasi yang kemudian sekarang jadi partai buruh kan. Kemudian ada mungkin opsi-opsi organisasi buruh lainnya yang seharusnya tujuannya itu sama, yaitu adalah mengejar upah yang layak bagi si buruh, bagi si karyawan-karyawan tersebut. Mereka tuh digunakan sebagai alat, mereka merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsipnya sama kayak kalau anggota eh, seseorang misalkan pengen gabung jadi anggota parlemen, mungkin dia harus daftar di atau menjadi anggota di dalam sebuah partai politik. Partai politiknya itu adalah alat untuk menggapai mimpinya tadi untuk jadi anggota DPR atau untuk jadi perwakilan kita di DPR sana misalkan. Asal kata organon dalam bahasa Indonesia berarti alat. Entitas yang dibentuk oleh sekelompok individu, entitas yang dibentuk oleh kelompok individu. Entitas itu kayak satu hal atau sesuatu bentuk, suatu wujud yang kemudian dibentuk oleh orang-orang yang saling berkelompok sehingga menjadi satu buah kelompok. Orang-orang tiap-tiap individu yang saling berkelompok. Mereka biasanya berkumpul atau berserikat atau berorganisasi tadi untuk mencapai sasaran yang lebih efektif secara bersama-sama, secara kolektif, secara kalau ramen itu pasti lebih kuat, pasti lebih didengar misalkan dibandingkan dengan orang-orang yang kalau cuman eh, ber berpendapat hanya satu atau dua orang saja, mungkin akan dianggap angin lalu saja. Kemudian organisasi itu juga ditandain atau dicirikan karena sebagai makhluk sosial kan kita itu butuh orang lain untuk mendukung, untuk mensupport kita. Kita butuh untuk bersosialisasi, bermasyarakat, sehingga butuh untuk berkumpul dan berserikat tadi. Kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat dan saling membantu. Ini POV-nya dia ada berbeda-beda. Kurang lebih teman-teman bisa tarik sendiri kesimpulan kira-kira apa sih yang dinamakan sebagai sebuah organisasi. Saya sengaja eh, tidak mendefinisikan secara rinci, secara fix di sini. Pengen saya ingin teman-temannya menarik satu kesimpulan sendiri. Karena apa? Karena saya coba nampilin beberapa pengertian organisasi dari beberapa ahli. Ini saya sampai nyari gambar mukanya kayak gimana biar punya teman-teman bisa punya bayangan. Misalkan kalau dari Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan
orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mengejar tujuan bersama. Ada hubungan-hubungan orang-orang, arti kan ada individu yang saling berkumpul, yang saling tolong-menolong, yang saling berserikat, kemudian berada di bawah pengarahan atasan. Ada satu kepala, ada satu eh, puncak, ada satu tuan kali yang mengarahkan ya atau yang ngebimbing yang atau yang ngejaga si organisasi tersebut. Untuk apa? Untuk mengejar satu tujuan bersama. Itu kalau definisinya versi Stoner. Kalau versinya James Demuni, misalkan, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk setiap perserikatan manusia. Perserikatan manusia kan berarti orang-orang yang sedang berkumpul, orang-orang yang sedang berkumpul. Dia berserikat mungkin karena dia punya satu mimpi yang sama, dia punya satu tujuan yang sama. Makanya dia berserikat berkumpul untuk mencapai tujuan yang bersama. Ini kan kalau kita lihat dari dua ini aja kurang lebih definisinya sama. Kemudian saya ngambil juga versinya Stephen P. Robbins. Ini yang bukunya saya tunjukkan pencarian Google-nya kemarin waktu kita di kelas di pertemuan pertama. Beliau yang nulis perilaku organisasi tadi, Stephen P. Robbins. Menurut beliau, organisasi adalah kesatuan atau entitas, satu kesatuan, satu bentuk lah, kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif yang terus-menerus untuk mencapai satu tujuan bersama dan atau sekelompok tujuan. Versi Robbins atau Stephen nih agak sedikit lebih panjang, tapi kalau kita bisa garis kesimpulan kurang lebih itu definisinya sama, hanya kalimat-kalimat yang punya yang berbeda antar satu ahli dengan ahli lainnya, antar satu penulis buku dengan penulis buku lainnya. Paling tidak tiga ini yang utama menjadi sebuah definisi. Ada orang-orang yang berkumpul, ada orang-orang yang berkumpul kemudian diketuai oleh satu orang atau satu kelompok misalkan. Kemudian mereka berkelompok, mereka diketuai untuk mengejar satu tujuan bersama. Saya coba ngambil definisi-definisi dari penulis-penulis lainnya, misalkan dari Chester E. Bernard. Dia bilang bahwa organisasi merupakan sistem aktivitas kerjasama oleh dua orang atau lebih. Kurang lebih kan hampirnya sama tuh, jadi ada orang-orang yang berkumpul untuk bekerja sama ngebikin sebuah sistem. Ketika dia punya sistem artinya dia punya struktur organisasi yang jelas dari atas sampai bawah. Kemudian versinya Paul Preston dan Thomas Zimmer misalkan, kumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lagi-lagi ada pengulangan kata yang kurang lebih sama antar para ahlinya. Orang-orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada versinya Philip Sisney, peraturan personel untuk mempermudah mencapai tujuan bersama. Peraturan personel artinya kita bisa bilang bahwa ada sistem di sana, ada perjanjian misalkan kayaknya, ada aturan, ada rules yang harus diikutin oleh orang-orang yang berkumpul tadi supaya dapat mencapai tujuan tujuan bersama juga. Kemudian ada Mo Thompson, perpaduan anggota khusus yang bekerja sama mencapai tujuan spesifik. Perpaduan anggota ini kayak sekumpulan orang-orang juga, perpaduan orang-orang yang bekerja sama, berkoordinasi untuk mencapai satu tujuan yang spesifik. Ada goals yang dicapai. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya pengertiannya ya orang-orang yang berkumpul untuk mencapai satu tujuan yang sama. But again, teman-teman nanti bisa simpulkan sendiri organisasi versi teman-teman itu seperti apa. Bagi saya mungkin organisasi itu adalah sebuah cara untuk kita menggapai sesuatu. Kayak saya bilang tadi, kalau saya pengen jadi anggota, jadi ketua BEM misalkan, maka saya akan bergabung ke BEM. Saya akan ikutan dari staf terbawah. Kalau ada staf magang, saya ikutin staf magang misalkan.
supaya nanti tujuan saya jadi ketua BEM itu tercapai. Karena ada sistem di sana, ada struktur yang harus saya gapai sebelum saya mencapai manajemen level puncak atau dalam hal ini ketua BEM. Atau misalkan kalau saya pengen jadi eh, kepala daerah atau misalkan mungkin saya akan mulai dari yang paling bawah entah itu jadi ketua RT terlebih dahulu, jadi ketua RW, jadi ketua dukuh misalkan, kemudian nanti naik jadi bupati mungkin terlebih dahulu, jadi wali kota, jadi gubernur. Ada skema yang harus saya kejar supaya saya bisa dapat tujuan saya yang terakhir yaitu jadi anggota, jadi ketua kepala atau jadi kepala daerah misalkan. Ada sistem, ada struktur yang harus saya ikutin. Keanekaragaman organisasi berbagai jenis kelompok terbentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nih, kalau ini saya ngambil contohnya di perusahaan, orang-orang yang bekerja dalam satu perusahaan yang sama. Anggaplah tim kerja, mulai dari atasan, dari si manajer, kemudian ada supervisor, ada si staff. Kalau perusahaan mungkin kita bicara mengenai tujuannya mungkin mengenai untuk mendapatkan atau menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Artinya baik dari sisi manajer, supervisor, staff, ataupun anak magangnya misalkan, itu harus bekerja sama supaya keuntungan perusahaan itu bisa tercapai. Kerjasama dalam modal yang lebih besar seperti dalam departemen atau divisi. Ini saya ambil contoh mungkin dalam satu universitas saja deh, misalkan satu universitas dia punya satu mimpi yang sama, misalkan eh, menjadikan pendidikan adalah pusat peradaban atau menjadi universitas dengan nilai IKU tertinggi atau menjadi universitas kependidikan yang terbaik di Yogyakarta misalkan. eh Kemudian itu adalah goals yang paling tingginya. Di bawahnya itu bisa saja fakultas vokasi misalkan punya visi atau punya keinginan agar orang-orang yang masuk vokasi itu bisa lebih yakin bahwa mereka eh, bisa bisa berkembang juga dalam sebuah fakultas yang bernama vokasi misalkan. Karena vokasi ini kan masih baru di dalam UNY ini. Kita paling baru 1 atau 2 tahun, seperti yang Miss Susnu bilang di awal-awal di ruang kelas waktu waktu teman-teman masih ospek kemarin. Jadi kalau kalian pernah dengar atau kalian seharusnya pernah dengar sih mantap pilih vokasi itu misalkan ya supaya baik dari itu dari sisi karyawannya, dari sisi mahasiswanya misalkan, dari sisi staff-staffnya itu yakin bahwa vokasi ini itu nanti bisa berkembang karena masa depannya nanti orang-orang akan memilih kuliah di vokasi dibandingkan dengan kuliah sarjana. Orang-orang butuh mungkin prakteknya lebih banyak dibandingkan dengan teorinya saja misalkan. Ini asumsi kita sementara. Masing-masing fakultas mungkin bisa beda-beda goals-nya, tapi paling tidak ada satu tujuan utama dari sisi universitas. Itu masuk dari sisi keanekaragaman organisasi. Kerjasama dalam skala yang lebih besar. Contohnya perusahaan dengan beberapa departemen atau divisi. Perusahaan dia punya departemen, ambil contoh misalkan, em, Meta kali ya, PT Meta yang Meta itu kan ada Facebook, ada WhatsApp, ada mungkin Instagram kayaknya masih dalam satu perusahaan bernama Meta misalkan. Dia masing-masing punya goals-nya sendiri, dia masing-masing punya aturannya sendiri, punya departemennya sendiri. Atau ambil contoh kerjasama-kerjasama atau bentuk organisasi dalam bentuk kelompok industri atau asosiasi profesi atau komunitas bisnis. Saya ambil contoh Asosiasi Profesi Arsiparis Indonesia, ASPAPI misalkan. Teman-teman nanti kalau lulus mungkin pengen masuk ke dalam himpunan ASPAPI, Asosiasi
arsiparis Indonesia kalau saya tidak salah. Kemudian ada kalau yang punya bisnis mungkin pengen masuk ke eh, kalau sekarang itu yang paling keren mungkin HIPMI kali ya, himpunan himpunan pengusaha muda Indonesia. Dulu ketumnya sempat Sandiaga Uno misalkan. Atau kelompok industri ya, ini kelompok industri ya saya ambil contoh yang kayak si eh, pegawai-pegawai yang berserikat dalam satu asosiasi buruh atau dalam satu serikat buruh misalkan. Contoh tim kerja dari berbagai perusahaan yang bergabung dalam kelompok industri. Anggaplah misalkan satu perusahaan itu punya orang-orang orang-orang sales atau orang-orang sekretaris. Anggaplah setiap perusahaan punya sekretaris. Mungkin satu sekretaris itu dia bergabung ke dalam satu kelompok sekretaris dari seluruh perusahaan di wilayah Yogyakarta misalkan, atau dari seluruh wilayah dari sekretaris dari seluruh wilayah Gunung Kidul misalkan. Itu ambil contohnya seperti itu. Jadi udah beda beda perusahaan utama. Eh, Kemudian eh, saya coba eh, berhenti dari sisi definisi. Saya lanjut ke dalam mengapa orang-orang kemudian pengen untuk mendirikan sebuah organisasi. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi sosial misalkan, saya ngambilnya dari basic bahwa pada dasarnya orang-orang itu tidak bisa hidup sendiri, dia butuh interaksi dengan orang lain. Makanya dia berorganisasi tadi, dia berkumpul, dia berserikat. Kalau dari sisi sosial, saya coba ngelihatnya seperti itu. Kemudian kalau saya bagi lagi, kalau dari sisi material misalkan, ada hal-hal yang sulit atau tidak mungkin dicapai secara individu. Kalau mungkin teman-teman bisa googling misalkan, anggaplah pengen jadi gubernur di daerah Jakarta misalkan. Orang-orang butuh partai supaya mereka diusung sebesar 20% suara dari satu partai misalkan, dari satu wilayah, dari satu kota harus ada 20 perwakilan yang mendukung mereka. Kemudian mungkin kalau sendiri pakai kalau sendiri pakai jalur independen, mungkin harus mengeluarkan uang sekian banyak untuk ngebayar relawan, untuk ngebayar transport, makanan, dan lain sebagainya, sehingga kalau uangnya tidak bergerak dari mesin partai, mungkin satu orang tersebut akan kesulitan dalam mengumpulkan dana. Atau mungkin teman-teman googling berapa banyak sih uang yang harus dikeluarkan ketika seseorang mencalonkan diri jadi anggota DPRD atau DPR misalkan. Berapa ratus juta yang harus mereka keluarkan. Sedangkan kalau dia sendirian mungkin akan sulit hal tersebut dia dapatkan secara jujur misalkan. Makanya dia datanglah ke partai untuk bisa ngebantu, untuk bisa nge-backup hal-hal tersebut. Sehingga apa? Ketika dia bekerja bersama-sama, otomatis mereka bisa menghemat waktu, mereka bisa meningkatkan kapasitas dan efisiensinya. Mereka bisa mendapatkan dari orang-orang yang kemudian berkumpul, yang sharing pengalaman, yang sharing pengetahuan. Misalkan kalau saya ambil contoh paling gampang di politik ya. Misalkan yang kemarin tuh supaya masing-masing calon saya rasa punya pemilihan presiden kemarin, masing-masing calon punya tim dari komedian misalkan, supaya mereka ketika presentasi, mereka ketika orasi misalkan bisa ngebawain jokes-jokes atau lelucon-lelucon yang masih masuk ke dalam lingkup segmen pemilih mereka. eh saya nggak mau nyebut nama, mungkin ada satu komedian paling tidak yang saya tahu, beberapa stand up komedian misalkan ada yang di 01, ada yang di 02, ada yang di 03 misalkan. Toh itu mereka bergerak menjadi tim, mereka bergerak di sana menjadi orang yang sharing pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan komedi, supaya misalkan si calonnya atau si
muka tampak depannya itu tidak terlalu eh, monoton atau tidak terlalu tegang atau tidak terlalu membosankan ketika orasi misalkan. eh Organisasi itu bisa juga dilihat dari beberapa dimensi, yaitu dimensi statis dan dimensi dinamis. Tapi sebelum saya lanjut, saya akan berhenti dulu untuk membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan slide-slide saya sebelumnya? Saya akan ngasih waktu sebentar. Kalau ada mungkin bisa raise hand. Saya, Bapak. eh Ling Lingui El Nifwa. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk bertanya. Saya ingin menanyakan tentang definisi organisasi menurut ahli yang milik Philip Sisney, yang peraturan personil untuk mempermudah mencapai tujuan, itu kira-kira gimana ya Pak? Yang peraturan personilnya yang dimaksud. Eh, Kalau saya, sependek yang saya tahu ya, karena saya juga sebenarnya agak nggak kenal ya orangnya Philip Sisney. Tapi kalau saya harus menafsirkan, saya rasa yang dimaksud dengan si Philip ini peraturan personal itu adalah orang-orang yang berkumpul dalam satu sistem, dalam satu aturan yang sama. Ada hierarki mungkin yang harus mereka patuhi, ada aturan, ada struktur yang harus mereka patuhi. Paling gampang struktur sih. Mereka mungkin ketuanya mungkin harus dipilih oleh orang-orang, sorry, ketuanya harus dipilih dalam ADART dengan jumlah minimal suara 50+1 misalkan. Ada skema, ada sistem, ada aturan di sana. Philip cuma bilang sistem tersebut nanti akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama ya. Balik lagi tergantung mungkin dia peraturan personalnya untuk sebuah partai misalkan. Tujuan bersamanya apa? Tujuan bersamanya mungkin jadi partai paling berkuasa di satu wilayah atau pengen bisa masuk DPR dengan angka batas minimal 4% tadi contohnya misalkan. Ada tujuan bersama yang mereka capai. Kalau saya sih ngeliatnya seperti itu ya. Nifwa. Nifwa ya berarti ya? Dipanggilnya L aja Pak. Elnif, oke, terima Iya. kasih. Ya, terima Mungkin ada yang kasih. lain punya asumsi yang berbeda berkaitan Philip? Ada? Cukup menjawab nggak, Nifwa? Cukup Bapak, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Pengertian ahli ini, seperti yang saya bilang tadi, kurang lebih sih hampir sama. Saya coba ini nge-bold atau menghitamkan apa-apa aja sama yang apa-apa saja dari kalimat ahli tersebut yang sama. Kurang lebih mereka sama-sama mengatakan ada kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ya saya sih paling seperti itu. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau nggak ada, saya akan lanjut dulu. Eh, yang selanjutnya itu berkaitan dengan dimensi organisasi. Ada dimensi statis ya. Kalau teman-teman statis kan berarti dia eh, sorry, statis itu lebih lebih sering bergerak, lebih lebih bergeraknya itu lebih lebih random mungkin kalimat yang tepatnya ya. Kalau dari sisi dimensi statis itu ada tiga, sebagai wadah untuk bekerja sama, alat untuk mencapai tujuan, untuk struktur hierarki dan wewenang. Sebentar, kayaknya di depan ada orang. Sebentar ya. Oke, tetangga, sorry. Lanjut. Kemudian yang terakhir tuh ada struktur hierarki dan wewenang. Ada job desk kali, ada job desk yang bisa mereka lakukan. Kemudian dari sisi dinamis, dimensi organisasi dilihat dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan, proses kerja sama di antara anggotanya, dan ada pembagian tugas dan ada pembagian wewenang. Eh,
Kurang lebih seperti ini untuk dimensi organisasi. Sorry, ini saya kebalik berarti. Kalau statis itu yang stabil dan biasanya punya satu arah tertentu. Stabilitas dan arah. Stabilitas berarti dia kurang lebih fix, kurang lebih jalurnya itu akan sama, tidak berubah-ubah. Sedangkan kalau dari sisi dinamis, itu fleksibel dan adaptasi. Dia bisa berubah-ubah tergantung kesempatan, tergantung momen pada saat itu seperti apa. Ambil contoh pembagian tugas dan wewenang. Mungkin anggaplah saya awalnya hanya sebagai staf biasa saja. Kemudian ketika saya coba mendaki karir, misalkan kemudian saya ningkat jadi, atau saya pakai istilah yang sekarang deh. Saya mungkin awalnya di level associate, kemudian nanti jadi naik tingkat jadi senior associate apa gitu. Misalkan saya associate marketing, jadi senior associate marketing. Kemudian jadi junior marketing, junior analis marketing, nanti jadi senior, senior analis marketing, baru jadi manajer marketing PT bla 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 misalkan. Ada hierarki yang coba saya capai sehingga wewenang saya juga jadinya bertambah, jadinya berbeda, jadinya berubah. Kemudian kalau kita gabung dimensi statis dan dinamis tadi, semuanya atau kombinasi keduanya itu memungkinkan organisasi untuk berfungsi secara efektif dan efisien. Ada satu hal yang baku, ada aturannya tadi misalkan yang baku, oke, aturannya misalkan penjualan itu harus mencapai di angka 50 pieces per bulannya. Anggap contoh perusahaannya perusahaan selling ya. Kemudian saya sebagai marketing mungkin bisa secara adaptif jualannya segitu. Apakah saya harus door to door ke pintu atau saya harus bikin stand atau saya jualan di Car Free Day misalkan atau saya jualannya dengan bikin ads atau saya jualannya dengan eh, versi lainnya mungkin ada banyak cara tuh jualan kan. Kombinasi keduanya nanti untuk ngebikin organisasi berfungsi secara efektif dan efisien. Penamaan organisasi. Nah, ini saya juga bahas sedikit beberapa istilah-istilah yang mungkin terdengarnya hampir sama. Yang pertama itu saya mulai dari organisasi, kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian teman-teman mungkin pernah dengar institusi atau lembaga, struktur sosial yang mengatur perilaku individu dalam bermasyarakat. Ada aturan juga, ada sistem, ada hierarki juga, ada struktur organisasi juga. Kemudian yang terakhir ada birokrasi. Birokrasi adalah struktur hierarki dengan aturan dan prosedur yang jelas. Eh, Birokrasi mungkin kita bisa nyebutnya di dalam sebuah sistem pemerintahan, orang-orang di pemerintahan berarti kita pakai kata organisasi. Kalau di orang-orang yang berserikat kayak buruh tadi misalkan, berarti kita lebih pakai istilah organisasinya saja. Kemudian kalau ada orang-orang yang berkumpul dalam satu tujuan bersama. Ambil contoh misalkan NGO, ambil contoh misalkan orang-orang yang berkumpul karena satu kepedulian terhadap eh, satu masalah. Saya ambil contoh organisasi untuk penyelamatan orang hutan di Kalimantan, misalkan ada namanya Kalewit, Kalawit, Kalewit, agak sulit penyebutannya karena dia dari Prancis kalau nggak salah saya. Itu adalah sebuah institusi atau lembaga. Mereka mungkin pengen ngatur orang-orang gimana nih cara berhadapan jika kalau bertemu dengan orang hutan atau gimana cara eh, me- bisa hidup berdampingan dengan orang hutan kan di Kalimantan kan rata-rata masih masih lebih banyak hutan dibandingkan dengan wilayah yang banyak penduduknya misalkan. Kurang lebih itu sebenarnya hampir sama. Mereka sama-sama kita bisa pukul rata menjadi sebuah
sekumpulan orang yang berserikat dan berkumpul mencapai tujuan bersama, entah itu institusi, entah itu lembaga, entah itu dinamakan sebagai birokrasi. Kemudian ada 4 unsur minimal dalam organisasi. Yang pertama itu tentu ada anggota, karena dia adalah sekumpulan orang ya, berarti orangnya nggak cuma ada satu, terdiri dari 2 orang atau lebih. Ada yang mungkin jadi ketuanya, ada yang jadi stafnya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti mereka bisa membawa satu perspektif dan kontribusi yang lebih unik. Saya ambil contoh eh, organisasi buruh ya. Organisasi buruh itu kan ada banyak. Kenapa saya nggak muncul namanya satu ya? Saya tuh ada banyak. Salah satunya seperti yang saya bilang tadi yang jadi partai buruh. Ada juga organisasi buruh lainnya benar-benar memang peduli terhadap buruh tanpa pengen ngegapai kekuasaan misalkan. Masing-masing orang yang berkumpul tadi akan ngebentuk satu keunikan sendiri meskipun mereka kalau kita harus kategorikan masuk dalam satu kategori organisasi untuk mendukung upah buruh yang layak misalkan. Yang kedua itu bekerja sama, kerjasama antar anggota itu diperlukan, pembagian tugas dan kerja yang harmonis. Eh, Masing-masing punya role-nya, masing-masing akan bertindak sebagai role-nya. Misalkan kalau ngambil sisi prodi misalkan ya, ketua prodi berarti mereka beliau punya kewajiban untuk menyusun perkembangan prodinya akan seperti apa, kurikulum prodinya apa akan berubah atau tidak, eh, berapa banyak mahasiswa yang diterima dalam satu kelas misalkan. Ya kalau dosen ya dosen hanya menjalankan tugas ngajar, bikin penelitian, bikin pengabdian, dan lain sebagainya. Tentu ada peran yang berbeda. Toh, penelitian, pengajaran, pengabdian itu nantinya akan ngebawa si organisasi itu juga. Semakin banyak dosen yang mengupload penelitian, misalkan di dalam Sinta atau di jurnal-jurnal terakreditasi, misalkan, nama prodinya juga akan terangkat. Nama prodinya juga akan terangkat, nama kampusnya juga akan terangkat. Akan ada satu tarik ulur yang langsung ketarik gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah mencapai tujuan bersama, komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah peralatan yang terdiri dari semua sarana berupa materi, uang, barang, modal, dan lain-lainnya. Tanah, gedung, bangunan, dan kantor. Makanya ambil contoh misalkan kalau yang saya tahu itu syarat untuk membangun satu partai politik, paling tidak mereka punya perwakilan di dalam setiap wilayah. Dalam hal ini kalau nggak salah itu kecamatan. Jadi satu kecamatan atau kelurahan ya, satu kelurahan mungkin mereka harus punya kantor fisik, kantor benar-benar kantor fisik. Jadi mereka harus nyewa rumah untuk dijadikan sebagai sebuah kantor, nanti divalidasi itu. Oh, partai ini di wilayah Gunung Kidul ada nih kantor eh, perwakilannya. Oke, checklist satu. Nanti di wilayah lainnya ada nggak lagi checklist nanti. Itu adalah syarat supaya partai tersebut bisa diakui sebagai sebuah partai politik di Indonesia, misalkan. Saya ambil contohnya seperti itu saja. Atau mungkin ngambil contoh eh eh, seingat saya Facebook ya, seingat saya, oh jangan deh, saya ambil contoh Starlink aja misalkan. Starlink sebuah perusahaan kan masih masuk organisasi ya, sebuah lembaga atau institusi. Starlink sebagai sebuah perusahaan yang baru, mereka paling tidak harus punya perwakilan di Indonesia. Makanya kalau teman-teman baca berita, kalau nggak salah saya, karyawan Starlink di Indonesia itu cuma ada 5 gitu. Tapi mereka bisa ngejangkup seluruh wilayah jangkauan Indonesia. Starlink ini yang eh, apa itu namanya? Internet yang berbasis eh, satelit, sorry, internet yang berbasis satelit tersebut. Terus sempat rame kemarin tuh, saya dengar teman-teman saya yang eh, kerja di sektor telekomunikasi cukup terganggu perusahaannya karena ada Starlink tersebut, karena dapat karpet merah dari pemerintah, karena dapat dukungan-dukungan atau support-support dari pemerintah. Tapi balik lagi kita sebagai konsumen sih hanya merasakan manfaatnya saja. Semakin banyak pilihan internet yang lebih bagus,
semakin baik juga yang bisa kita dapatkan sebagai satu konsumen. Yang penting konsumen merasa untung, lainnya mungkin biarkan pihak-pihak lain yang berpikir hal tersebut. Alasan terbentuknya organisasi yang pertama dikarenakan ada kebutuhan bersama, ada tujuan atau cita-cita bersama yang dicapai. Mereka berkumpul untuk ngejar satu goal yang sama. Kemudian adanya keterbatasan sumber daya. Kayak tadi saya bilang, kalau saya pengen jadi gubernur, berarti saya punya dua jalur, saya jadi jalur independen atau jalur partai. Kalau jalur independen berarti saya harus ngumpulin sekian puluh ribu KTP. Untuk ngumpulin sekian puluh ribu KTP berarti saya butuh orang. Butuh orang berarti mungkin saya harus bayarin transportnya, saya harus bayarin makanannya, saya harus bayarin jasanya buat keliling-keliling. Beda mungkin kalau saya bergabung lewat partai politik. Ya udah nanti partai politiknya yang meminta seluruh kader-kadernya, seluruh simpatisannya untuk bergerak di bawah-bawah tersebut. Jadi lebih efektif dan efisien. Keterbatasan sumber daya, mobilisasi, keterbatasan tenaga, uang, alat pengetahuan, keterampilan, dan waktu. Proses pembentukan organisasi, yang pertama itu adalah ada interaksi dan komunikasi, diskusi untuk mencapai satu tujuan yang bersama. Ambil contoh kayak tadi, atau saya ambil contoh politik aja deh yang paling gampang sebenarnya. Ambil contoh Partai Nasdem misalkan. Kalau ada yang mungkin teman-teman waktu dulu masih terlalu kecil kali ya. Seingat saya Nasdem itu kalau di beritanya, seingat saya awalnya itu adalah sebuah organisasi, sebuah ormas, organisasi masyarakat. Tujuannya mungkin berbeda setelah mereka kemudian jadi sebuah partai politik. Ada perubahan di dalam tujuannya tersebut, tapi tetap tidak apa-apa. Kemudian ada kesepakatan bersama, kesepakatan tentang tujuan dan cara mencapainya. Ambil contoh partai tadi, dia pengen dapat kursi di DPR minimal kan harus 4% batas minimalnya supaya bisa diakui jadi partai nasional, supaya bisa duduk di DPR pusat misalkan. Ya udah tuh, gimana cara mencapai si 4% tersebut. Kemudian pembentukan aturan, ada ADART lah kalau mungkin teman-teman biasa kenalnya di himpunan atau di OSIS dahulu. Aturan tertulis untuk memastikan kelancaran dalam prosesnya tersebut. Ini adalah proses pembentukan organisasi. Manfaat organisasi. Ternyata yang pertama adalah tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua mungkin melatih mental berbicara di depan publik. Ini mungkin penting sebenarnya. Saya rasa teman-teman saya yang aktif dahulu di sorry, teman-teman saya aktif dahulu di BEM, di himpunan, beberapa memang ada yang sampai sekarang masih aktif di dalam eh, organisasi-organisasi kepemudaan dalam sebuah partai misalkan. Ya, dia lebih vokal, dia lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya karena dalam organisasi akan berbeda sebenarnya ketika teman-teman berkumpul saja kemudian berbicara ngomong dibandingkan dengan rapat dalam sebuah forum atau rapat dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, memudahkan memecahkan masalah otomatis karena ada banyak kepala, jadi lebih mudah untuk berdiskusi memecahkan masalah. Melatih leadership, organisasi nanti akan melahirkan kepemimpinan-kepemimpinan, baik itu dalam organisasi itu sendiri atau mungkin nanti ketika mereka sudah lulus dalam organisasi tersebut. Yang lima, memperluas pergaulan misalkan. Tentu, apalagi ambil contoh lah. eh saya ambil contoh mungkin yang agak familiar itu stand up Indo Indonesia itu kan mereka sudah sudah diakui sebagai organisasi masyarakat. Mereka punya perwakilan di setiap daerah, stand up Indo Jogja, stand up Indo Bandung, stand up Indo Jakarta misalkan. Artinya mereka punya teman di dalam satu wilayah Indonesia yang luas ini. Kemudian meningkatkan wawasan dan pengetahuan ya, membentuk karakteristik seseorang kuat dalam menghadapi tekanan. Ini juga penting banget nih, teman-teman mungkin aware tentang kasus BEM kalian. Eh,
ya biasalah seperti itu, mungkin akan tertekan beliaunya, tapi itu memang harus dihadapi sebagai sebuah ketua dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kesembilan yang paling penting berkaitan dengan pengaturan waktu yang sangat baik. Orang yang kuliah saja mungkin berbeda dengan orang yang sibuk organisasi, sibuk rapat sana sini, sibuk advokasi sana sini, sibuk cari dana sana sini, misalkan eh, dengan orang-orang yang kampus mahasiswa yang seperti biasa. Dan mungkin kalau di zaman saya mungkin ada istilah mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, atau ada istilah juga dulu mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Saya nggak tahu tuh istilah sekarang apakah masih ada yang seperti itu atau tidak. Paling tidak di zaman saya kuliah dulu, istilah itu lumayan santer terdengar di angkatan-angkatan saya. Kesimpulan, berarti ini adalah slide terakhir saya berkaitan dengan organisasi ini. Kesimpulan, kalau saya harus menyimpulkan berarti organisasi adalah alat efektif untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai individu. Kemudian mereka bertujuan untuk memberikan kerangka kerja sehingga bisa untuk berkolaborasi, berkoordinasi, dan dapat menggunakan sumber daya yang lebih baik. Ini adalah slide saya yang terakhir berkaitan dengan, masih ada nggak ya satu lagi? Betul. Berkaitan dengan mata kuliah pengantar organisasi ini, sebelum berakhir, seperti biasa saya akan menyediain waktu untuk tanya jawab. Boleh teman-teman yang pengen bertanya, boleh raise hand. Bertanya, Bapak. Nanda mau bertanya? Saya mau Suaranya tuh jauh sekali loh, saya mau bertanya, Bapak. Oke, Revanita ya. Oke, silahkan. Izin bertanya, Bapak. Tadi kan Iya. yang slide-nya pembentukan organisasi itu ada aturan Hmm. Nah, bagaimana ya Bapak contohnya sama pengertiannya? Bagaimana contohnya sama Sama pengertian Bapak. yang di bagian, sorry, yang gimana tadi? Yang pembentukan organisasi. Pembentukan organisasi ya. Ini ya, Iya, yang aturan tertulis itu Bapak. pembentukan aturan tertulis untuk kita. Pertanyaannya adalah, Contoh aturan tertulis sama apa sih pengertian aturan tertulis itu? oke, contoh aturan tertulis. Saya mungkin ngambil eh, contoh aturan tertulisnya untuk dosen misalkan ya. Dosen lah, anggaplah. Kan tadi salah satu jenis organisasi itu adalah institusi atau lembaga, kan. Selain ada birokrasi dan ada organisasi itu tersendiri. Mari kita ngambil contoh bahwa kampus atau universitas adalah sebuah organisasi. Ada aturan tertulis dalam sebuah organisasi tersebut, misalkan eh, dosen yang eh, hmm, terlalu keras sepertinya saya ganti contohnya. Seleksinya aja deh, seleksinya aja. Seleksinya ketika pengen masuk di UN-nya misalkan maka dosen yang bersangkutan harus paling tidak S2, sudah memperoleh gelar magister dengan IPK sekian misalkan. Kemudian sehat jasmani rohani dan lain sebagainya itu kan adalah aturan supaya nanti orang-orang yang bekerja di UNY atau bekerja dalam satu organisasi yang sama itu tidak jadi beban. Siapa tahu nanti saya ambil contoh aja ya, ternyata dia tidak sehat jasmani dan rohani, ternyata dia sakit-sakitan atau ternyata dia punya gangguan atau punya permasalahan di mentalnya sendiri misalkan. Kemudian ngerusak dia akan ngejadi duri yang ngeganggu si UN-nya untuk bisa berkembang. Maka dibikinlah aturan-aturan atau dalam hal ini persyaratan kali ya, persyaratan. Nanti ketika dia masuk UNY, kemudian nanti ada aturan lagi tuh, misalkan 5 tahun setelah jadi asisten ahli, misalkan harus mau studi lanjut S3 misalkan.
Atau ambil contoh yang sekarang deh, aturan tertulisnya teman-teman mungkin bisa googling bahwa sekarang tuh rektor tuh akan dipilih kembali ya, tahun 2025 itu ada pemilihan rektor kembali. Kemudian persyaratan untuk bisa mencalonkan diri jadi bakal calon, misalkan yang bersangkutan itu harus sudah pernah menjabat eh, 2 tahun atau 2 periode gitu menjadi kepala, sorry, menjadi kepala departemen. Itu kan ada aturan yang mengikat, yang memberitahu bahwa syarat untuk jadi rektor tuh harus pernah jadi kepala departemen apa gitu, kepala departemen bisnis dan keuangan misalkan. Contoh aturan tertulis seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti mereka punya, atau yang bersangkutan punya pengalaman, punya bayangan nih. Oh, masalah di departemen itu seperti apa ya? Kurang lebih masalah di tingkat universitas kurang lebih seperti itu. Ada aturan yang mengikat. Balik lagi, kalau saya putar, teman-teman di OSIS mungkin ada rapat ADART, ada rapat yang ngebahas satu topik tertentu yang kemudian dibahas dalam ADART. Dia dibikinlah itu si SOP, si skema, si goal-goal, si visi dan misi dalam ADART tersebut. ADART tersebut nanti bisa diakui kalau votingnya atau kalau hak suaranya itu tercapai 50/1 misalkan. Kalau saya sih ngeliat aturan tertulis itu seperti itu ya, Mbak Revanita ya. Mungkin ada yang lain? Balik dulu itu. Saya geser lagi ke forum, ada lagi yang lain? Menurut Saya pendapat Pak teman-teman sekalian? mau tanya Pak, Boleh, Tifa. yang slide alasan mendirikan organisasi itu Pak, yang material yang meningkatkan kapasitas dan efisiensi itu boleh dijelaskan nggak Pak? Gimana? Material alasan untuk terbentuknya organisasi. Ya, Yang ini bukan? bukan. Yang alasan mendirikan organisasi. Alasan mendirikan organisasi, wait. Terbentuknya ada di slide mana ya itu? Alasan mendirikan, oh ini dia. Material. Satu hal yang sulit atau tidak mungkin dicapai secara individu. Ini saya masukin ke dalam material karena saya asumsinya bahwa kayak tadi itu saya bilang bahwa ketika orang-orang pengen jadi gubernur misalkan dia harus ngeluar duit untuk ngebayar material ini dari sisi ekonomi gitu loh saya ngelihatnya. Dia harus ngeluar duit untuk ngebayar relawan, dia harus keluar duit untuk ngebayar saksi misalkan. Ada uang transport, ada uang makan. Makanya saya putar, oke, kalau dengan berpartai berarti nanti dia bisa minta bantuan ke partai. Nanti partainya yang cari duit. Mau itu dia punya usaha sendiri, mau itu ada kas kas organisasi misalkan, yang penting duitnya itu ada. Itu yang saya maksud dengan mencapai hal-hal yang sulit dan tidak mungkin dicapai secara individu. Tujuannya apa? Tujuan nanti untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, menghemat waktu dan mendapatkan dari pengetahuan dan pengalaman. Di sini saya melihatnya bahwa pengetahuan itu juga adalah suatu hal yang diukur secara materi. Saya melihat bahwa eh, ambil contoh dari teman-teman ya, kuliah itu nggak semua orang bisa kuliah loh sekarang. Entah itu karena biayanya mahal, entah itu karena memang malas sendiri. Tapi saya ambil contoh kuliah itu tidak semua orang yang bisa. Anggaplah karena biayanya yang mahal. Maka kalau kita bersama-sama, orang-orang yang kuliah, misalkan nanti ada orang yang kuliah di luar negeri, oh dia punya pengalaman seperti ini nih, itu bisa transfer ilmu pengetahuan, transfer knowledge. Oh ada teman-teman yang kuliahnya di daerah ibu kota misalkan. Oh, biasanya kalau kampus di Jakarta itu kayak gini loh biasanya. Bisa jadi lebih cepat efisien tanpa perlu misalkan, oke nih kita pengen tahu kampus di Jakarta itu seperti apa ya. Baiklah kita akan melakukan studi tour atau studi banding ke Jakarta. Kita kirim orang ke Jakarta buat belajar di kampus ke sana. Kan itu akan memakan biaya lagi. Makanya saya tulisnya itu material itu seperti ini. Material itu saya ambil dari sisi keuangannya sebenarnya. Gitu, Tifa. Makasih Pak. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Kalau dari saya sebenarnya slide itu aja. Again, saya sudah ngebagiin referensi yang mungkin bisa teman-teman explore lebih lanjut untuk pertemuan kali ini.
Tentu baik lagi harus saya bilang sobat Thomas ada yang belum dengar, tidak 100% sempurna, masih dalam proses pembuatan. Kalau tidak lagi saya akan ngebagiin token yang kedua. Hmm. Eh, Berikut adalah token yang kedua yang bisa dipergunakan